Nah, dia menjauh dari kamu, dia menjauhi kamu di sini karena dia ingin fokus ke masa depan, tapi dia yakin dia bakal bisa kembali ke kamu. Dia sangat berharap, guys. Dia sangat berharap bisa kembali ke kamu. Ya, itu merasa hidupnya hampa walaupun beberapa keinginan dia sudah terwujud, dia merasa kosong. Ya, dia merasa belum mendapatkan apa-apa jika dia tidak dengan kamu gitu. Karena dia merasa hanya kamu yang peduli dengan dia ketika dia berada di titik terendah gitu loh, guys ya. Dia mau fokus ke dunianya dia, tapi dia merasa hatinya kosong, gak ada kamu gitu. Ya, dia fokus ke masa depan, tapi dia malah semakin merasa terhubung dengan kamu gitu loh. Ya, dia sangat berharap bisa kembali ke kamu meskipun saat ini dia dan kamu terpisah. Jarak dan waktu itu tidak bisa menghilangkan perasaan kerinduan dia terhadap kamu. Nah, si penghalang ada sosok lain. Si penghalang ini ada sosok lain ya. Ada sosok lain yang mencintai dia. Ya, jadi kenapa dia sedih? Tadi kan aku bilang dia sedih, depresi ya. Karena dia nggak bisa lepas dari hubungan ini gitu loh. Ya, dia nggak bisa melepaskan hubungan ini karena keluarga dia. Sementara ada sosok yang mencintai dia, ya. Dan mungkin si penghalang juga mencintai sosok itu, gitu loh, ya. Jadi hubungan mereka ini hanya simbol status, ya. Dia mencintai kamu, si penghalang juga mencintai sosok lain. Ya, makanya dia sedih karena nggak bisa berpisah dengan si dia. Ya, hati dia milik orang lain tetapi raganya juga bersama si dia, sama seperti hubungan dia dan kamu ya. Dia bersama si penghalang tapi hati dia milik kamu. Setiap hari dia berpikir ya, bagaimana caranya dia bisa kembali ke kamu gitu. Nah, sebenarnya guys, ada ratu api ya. Ini ya, hubungan dia dan kamu ini cerminan hubungan kamu dengan seseorang di masa lalu kamu ya. Seorang yang menyakiti kamu di masa lalu kamu ya, entah saudara kamu sendiri atau sahabat kamu yang mengkhianati kamu gitu loh ya, supaya kamu memaafkan masa lalu, supaya kamu supaya kamu tidak terus-terusan hidup di dimensi masa lalu ya. Rasa sakit di mana kamu dikhianati oleh orang di masa lalu kamu, entah ini pasanganmu atau sahabatmu atau saudara kamu atau bahkan ibu kamu sendiri ya. Intinya kamu diminta ya, akhir-akhir ini kamu diminta untuk memaafkan sosok di masa lalu itu yang menyakiti kamu gitu. Cara dia menyakiti kamu, cara kamu ini ya, entah kamu menyakiti atau disakiti sosok lain di masa lalu kamu ya. Coba kamu recall memori atau flashback ya, supaya kamu sembuh ya. Seperti itu sayangku ya. Oke, next. Oh, 8 tongkat. Sorry ya, ini 8 ini ya, 8 pedang ya. Four of Cup dan Seven of Pentacle. Nah, dia nggak bisa melupakan kamu guys ya. Dia nggak bisa melupakan kamu. Dia stres sebenarnya mikirin kamu ya. Memang di depan kamera dia terlihat tersenyum, have fun, ya smile gitu. Tapi dia pusing gitu loh. Dia pusing mikirin kamu ya. Bagaimana cara dia bisa melupakan kamu itu nggak ada jalan. Meskipun dia let it go atau mengikhlaskan kamu atau ada closure di antara dia dan kamu, dia tiap hari, tiap detik, ya siang malam dia mikirin kamu sampai mungkin dia sesak nafas ya, atau dia kena asam lambung, atau penglihatan dia menjadi buram gitu loh. Ya. Dia tuh menderita, nggak bisa memilih ke kamu, itu sebuah penderitaan berat buat dia gitu loh, penderitaan mental ya. Kadang dia mempertanyakan dirinya sendiri ya, apakah dia itu tidak layak bahagia, apakah dia terus-terusan mengorbankan dirinya untuk orang lain. Capek loh dia, menjauhi kamu itu sesuatu pekerjaan yang melelahkan. Semakin menjauh semakin rindu, semakin jauh semakin kepikiran ya. Gagal fokus meskipun dia di antara keramaian, dikelilingi orang, dia tuh mikirin kamu. Bisa juga kamu melihat wajah dia itu seperti orang menangis ya, atau wajahnya itu murung ya, karena perpisahan dia dan kamu itu membuat dia trauma gitu loh. Mempertanyakan nyali dia, keberanian dia gitu loh. Dia tuh juga punya trauma di masa lalu, entah dia dibully orang-orang atau dibully teman-temannya di masa mudanya, itu yang membuat dia menjauhi kamu gitu ya. Dia takut gagal karena kalau dia berpisah dengan si penghalang, dia akan mengalami kerugian yang besar. Dia nggak mau memulai lagi dari nol gitu loh guys ya. Trauma dia ya.
meninggalkan kamu itu sebuah luka yang dalam untuk dia gitu ya, sampai dia mempertanyakan jati dirinya sendiri gitu loh. Apakah dia tuh kayak kapan dia bahagia gitu loh? Apakah dia harus terus-terusan mengorbankan dirinya untuk orang lain dan si penghalang dan keluarganya? Si penghalang ini juga lagi hambar ya. Dia lagi bosan juga ya, karena dia dan si penghalang ini nggak ada lagi kemesraan ya, atau tidak lagi ada ini loh, hubungan romantis gitu loh guys ya. Kayak dia muak dengan keadaan bosan ya, merasa hampa ya, seperti itu. Dia juga digantung, dia juga menderita seperti kamu, bertahan atau pergi ya, bertahan atau pergi, seperti itu dia ya. Banyak yang suka sama dia loh, tapi dia juga trauma gitu. Apakah ya akan memiliki pasangan yang ini ya tidak cocok dengan dia gitu loh, tidak sefrekuensi gitu loh ya, tidak sefrekuensi. Nah ini ya, kamu ingin memperbaiki dirimu ya, kamu ingin fokus ke karir kamu ya, entah kamu pendidikan lagi ya, atau kamu lagi belajar mengelola keuangan dengan baik ya, atau investasi, atau pokoknya di sini kamu lagi gencar-gencarnya ini loh memperbaiki dirimu ya, kehidupan kamu. Kamu orangnya sabar di sini, konsisten dan tahan banting ya. Meskipun kamu hancur berkali-kali, kamu tetap melangkah di sini. Bahkan ada ini ya, kayak karir kamu akan naik lagi. Meskipun dia menghancurkan kamu, karir kamu akan naik lagi di sini ya. Ada new cycle kalau kamu sabar ya. Ini ada rezeki lagi gitu. Itu bukan akhir segalanya ya. Dia membuang kamu, it's not everything gitu loh ya, supaya kamu tidak lagi seperti dulu gitu loh ya. Ini pokoknya ini loh guys, kabar kamu itu kan, keadaan kamu itu akan semakin bagus gitu ya. Dia masih stres mikirin kamu, dia masih stres memikirkan kamu, sedang kamu ingin memperbaiki dirimu. Dan si penghalang umet ya, kayak ini dia juga perang batin kayak kamu gitu loh ya, pergi atau bertahan gitu. Next, oh, Three of Cup, Three of Wand, Two of Pentacle. Oh ini guys, dia lagi ini guys. Nah memang ini ya, ada beberapa orang baru yang di dekat dia gitu loh ya. Dia memang sengaja ingin membuka koneksi supaya dia bisa move on dari kamu ya. Kayaknya dia ini loh guys, dia tuh capek ya. Dia capek karena nggak bisa memiliki kamu, karena kamu sulit diperjuangkan. Dia berpikir untuk mencari yang lain ya. Ada orang-orang baru di dekat dia ya. Kalau kamu nggak mau dengar, kamu boleh skip. Ada orang baru di dekat dia di sini. Nah si penghalang ini disukai oleh sosok lain ya. Aku bilang tadi ya, sosok lain gitu loh ya, sosok lain di sini. Bisa juga ini rekan kerjanya ya, atau dari koneksi dia gitu loh ya. Dia lagi memperbaiki penampilan ya. Dia pengen move on guys, di sini dia pengen move on. Nah aduh gini guys, dia melihat orang-orang baru. Si penghalang juga loh ya, tongkat ya, api. Dia disukai oleh 3 orang di sini, entah 2 orang atau 3 orang. Pokoknya intinya si penghalang ada orang yang suka dengan dia. Dia juga disukai banyak orang di sini. Ya, jadi dia lagi membuka pertemanan, si penghalang juga lagi membuka pertemanan. Ya, dia pikir orang-orang baru ini akan bisa membuat dia move on meskipun mereka terlihat menawan atau lebih muda. Dia pikir dia bakal move on guys ya, karena dia belum memahami koneksi ini ya, koneksi ilahi. Nah intinya mereka ini berdua lagi ini loh guys, lomba-lomba gitu loh ya. Lomba-lomba untuk menyenangkan diri, ingin move on, ingin healing ya. Tidak mau sedih terus-menerusan, tidak mau sedih terus-menerus. Nah sedangkan kamu masih setia terhadap dia ya. Kamu masih setia terhadap dia ya. Meskipun berapa lama pun kamu masih sering mikirin dia. Di sini meskipun ada orang yang menunggu kamu nggak bisa memberikan kepastian kepada orang itu gitu loh ya. Entah orang baru atau orang lama, kamu trauma juga gitu antara kembali ke dia atau memilih orang lain. Ya, kamu tipe yang setia di sini. Tipe yang setia. Nah, apakah dia tertarik dengan orang-orang ini? Ya, kita lihat. No. No guys, jadi kamu nggak perlu khawatir. No.
Dia bilang nggak ada orang yang seindah kamu, ya. Dia tidak menemukan energi seindah kamu, ya. Dia ini nggak tertarik lagi. Dia udah berubah, guys. Dia tidak ada lagi rasa tertarik dengan orang-orang baru meskipun mereka berpakaian provokatif atau mereka terlihat lebih modern, ya. Dia nggak tertarik di sini, nggak mau dia, ya. Dia merasa saat ini terlalu banyak masalah yang menghadang dia dan dia nggak mau memulai lagi gitu loh. Dia udah nggak tertarik. Nah, kamu pasti puas mendengarkan ini ya. Nggak tertarik dia. Kayak berlalu aja gitu. Karena yaitu setiap dia berkenalan dengan orang baru atau melihat orang baru, dia ke-trigger kamu gitu. Ya, dia keinget wajahmu, dia keinget perawakanmu gitu loh. Dia melihat kamu di wujud orang-orang ya. Kamu tuh seperti udara yang mengikuti, kamu seperti udara, seperti angin yang mengikuti dia kemana-mana gitu. Karena kamu itu ada di jantung dia gitu. Ya, nggak tertarik dia. It's not important, dia bilang gitu. Mereka itu nggak penting ya. Mereka nggak seperti kamu sayang, seperti itu. Nah, si penghalang ini mulai bersabar ya. Dia lebih fokus ke kerjaan ya. Kayak dia juga belum siap untuk membuka hatinya untuk orang baru. Nah, kamu masih setia dengan dia. Kamu masih setia dengan dia. Kamu ini tipe yang sangat luar biasa. Kamu seseorang yang idealis. Ya, kamu seseorang yang setia. Ya, hanya menginginkan koneksi yang benar-benar dari Tuhan gitu loh. Ya, doamu itu terwujud ya. Tapi kamu nggak menyangka koneksi ini sesakit ini gitu loh ya. Sesakit ini ya bertemu dengan dia, kamu juga nggak menyangka dialah jawaban dari Tuhan gitu ya. Kadang kamu juga bersyukur bertemu dia walaupun kamu dihancurkan, ini ya kamu kayak bisa mencintai dirimu sendiri setelah bertemu dia gitu. Dia udah berubah guys ya, dia tidak lagi mau gonta-ganti pasangan. Ya, dia maunya cuma kamu, tetapi dia lagi kayak menghadapi masalah satu persatu gitu loh guys ya. Banyak permintaan tuntutan ya yang harus dia kerjakan gitu, entah di rumah atau di kerjaan dia gitu loh. Ya, dia sudah berubah dan kamu masih mencintai dia. Itu yang perlu kamu tahu, dia tidak lagi seperti yang dulu. Ya, next. Oh, dia menyesal meninggalkan kamu, dia menyesal tidak memperjuangkan kamu. Dia menyesal tidak memperjuangkan kamu, ya. Dia merasa tidak ada orang yang mengerti dia dan hanya kamu yang mengerti dia gitu loh. Kan dia menyesal, guys. Kenapa dulu tidak berani memperjuangkan kamu gitu loh. Ya, ada beberapa orang yang tidak suka dengan dia atau mencari gara-gara dengan dia gitu loh. Dia keinget kamu di sini. Setiap dia ada masalah dengan orang-orang atau dia disindir atau ada orang sarkas terhadap dia, dia keinget kamu gitu. Dia saat ini juga kurang dihargai oleh orang-orang di sekitar dia ya, sama seperti dia tidak menghargai kamu. The Chariot. Oh, dia lagi menahan diri, guys. Dia menahan diri ya. Dia tuh pengen move on, pengen deket dengan orang baru, dia menunggu waktu gitu loh. Menunggu waktu ya, di waktu yang tepat ya. Seperti itu. Kayaknya ada sosok laki-laki yang menunggu dia deh. Si penghalang ada sosok yang menunggu dia ya. Sedangkan kamu saat ini nggak peduli ya, kayaknya kamu nggak terlalu peduli apakah dia kembali atau tidak. Kamu hanya ingin keadilan gitu loh, supaya dia merasakan apa yang kamu rasakan. Ya, kamu nggak mau lagi terus menyalahkan dia. Di sini kamu hanya menginginkan kejujuran dari dia. Kenapa dia membohongi kamu? Ya, setelah mendapatkan semuanya dari kamu, kenapa malah dia memperjuangkan si penghalang? Ya, kamu hanya ingin keadilan dan kejujuran, ketenangan gitu loh, nggak muluk-muluk di sini ya. Tapi dia susah di sini. Ya, dia itu malu gitu loh. Ya, dia malu dengan tindakan dia kepada kamu. Ya, seperti itu. Oke. Oh. Oh. Ini guys, saat ini dia ingin ingin ketenangan ya. Dia ingin bilang saat ini lebih baik berpisah dulu karena banyak masalah yang harus dia beresi dengan si penghalang ya. Nah, dia dan si penghalang ini sering bertengkar guys, sering adu mulut ya, sering berbeda pendapat dan berbeda tujuan, sedangkan dia ingin fokus pada tujuan hidup dia sendiri gitu loh. Ya, si penghalang ini ada wanita yang memusuhi dia ya, entah saudaranya atau ibunya gitu loh. Dia capek di sini ya, mungkin orang-orang di sekitar dia juga selalu menuntut dia untuk tampil sempurna. Ya, dia berusaha untuk menahan diri untuk tidak ribut dengan siapapun, tidak ribut dengan dia atau ribut dengan keluarganya. Sedangkan kamu